dari sejak zaman dulu tidak ada namanya itu juru kunci. Yang ada adalah Mas Gondrong dulu masih jadi putra wayah atau siswa, datang ke sini dengan gurunya seperti itu. Tapi gurunya tidak beliau ngomong aku juru kunci alas purwo, tidak pernah. Rahayu, 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 rahayu sagung dumadi. Salam damai untuk seluruh umat. Malam ini saya ada di ini ya, di mana ini namanya, di Alas Purwo ya, di pintu masuk Alas Purwo, tepatnya itu di Pos Sadengan, yang mana saya akan menemui seseorang. Beliau juga sebagai pejabat PA di ini ya, di Alas Purwo sini sendiri, yang bisa dikatakan dia cukup mengerti seluk beluknya Alas Purwo ini. Nah, malam hari ini saya akan bertemu dan berbincang-bincang di kantornya beliau. Kebetulan beliau tugasnya di kantor Sadengan. Nah, sekilas tentang wilayah Sadengan ini. Sadengan ini merupakan taman savana atau padang savana ya, yang mana di Sadengan ini tempat pengamatan satwa. Di sini banyak sekali ya pemirsa ya. Kalau siang ada banteng, ada rusa, ada merak. Bahkan kalau yang beruntung, si raja hutannya kadang sering berkeliaran di padang savana di sebelah sana ya. Nah, kemudian malam ini saya akan berbincang-bincang sebentar dengan seseorang ini. Saya akan bertanya tentang apa sih yang beliau lihat atau beliau nilai tentang orang-orang atau pelaku-pelaku spiritual yang sudah masuk ke Alas Purwo. Dan sejauh ini bagaimana sih kondisi Alas Purwo itu sendiri setelah pandemi COVID 2 tahun berturut-turut. Jadi tetap pada channelnya Ki Joko Gondrong. Jangan lupa yang belum ini ya, yang belum subscribe, like, komen, subscribe, dan share channelnya Ki Joko, channel tempat edukasi. Saya akan mengedukasi masyarakat tentang seputar spiritual ya. Kita menuju ke kantor Pak ini ya. Nah, tidak saya sebutkan dulu karena nanti jenengan akan ini ya, akan tahu sendiri siapa beliaunya. Oke, tetap ikuti terus perjalanan saya dan jangan kemana-mana. Untuk sementara ini saya bawa ke sini ya. Oke, inilah sekilas tentang tentang Pos Sadengan. Ya, ini adalah Pos Sadengan. Nah, itu posnya di sana. Nanti kita masuk ke sana. Nah, sebelum kita masuk ke Pos Sadengan, ini adalah tempat pengamatan satwa ya, di atas ini. Jadi ini ada 3 tingkat di sana. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satu tempat sarana atau wisata edukasi, pemirsa. Nah, ini di sana adalah padang savana ya. Di sana itu sudah savana. Nah, itu pemirsa, itu bisa dilihat ya, itu ada beberapa mata yang memandang pemirsa ya. Nah, ini ada beberapa mata yang memandang ya. Ya, ini pemirsa ya.
Ya, ini adalah salah satu, ya ini. Oke, itu lagi ada. Cuma yang kadang sedikit berbahaya di sini pemirsa ya. Kadang ada harimau yang lewat ya. Jadi ini pos pengamatan hewan ya. Itu ada di atas sana ya. Pos pengamatan hewannya ada di atas sana. Nanti akan saya review kayak barang aja ya. Ini termasuk perjalanan malam. Nanti siang akan kita kesini lagi. Nah, jadi ini kegiatan unit pengelolaan banteng di Sadengan. Nah, ini pencatatan satwa yang mati. Nah, oke. Jadi kita akan berbicara dengan bapak yang ada di foto ini nantinya. Ya. Inilah seputaran kantor Sadengan ya. Jadi kita akan ke sana. Oke. Rahayu Sagung Dumadi untuk Ki Joko Lovers. Sesuai tema yang di depan tadi, kita sekarang sudah ada di pos Sadengan ya, di pos Sadengan yang mana akan saya perkenalkan sosok tokoh ya. Kalau sosok itu orangnya nggak kelihatan. Nah, kalau ini orangnya kelihatan dan jelas ya, ada di depan jenengan ini. Oke, Pak, jenengan perkenalkan sendiri, jenengan itu siapa dan di sini bertugas sebagai apa? Karena apa? Kalau saya yang menjelaskan kurang ini rasanya apa? Kurang serem lah. Dan jenengan ini di Alas Purwo ini sebagai apa? Kenapa sampai mau malam-malam, siang, malam, pagi keluyuran di Sadengan? Monggo jenengan jelaskan ke fannya Ki Joko Gondrong. Untuk fan Ki Joko Gondrong, Rahayu, Sedoyo, dan seluruh alam. Nama saya Banda Nurhara, saya dilahirkan di Sumedang. Terus pendidikan kehutanan, kerja di Balai Taman Nasional Alas Purwo dari mulai tahun 97. Saya bertugas sebagai pengendali ekosistem hutan. Pengendali ekosistem hutan. Oke. Seperti itu. Nah, untuk pengamanan ada namanya Polhut. Seperti itu. Jadi ini PA-nya ya? Ya, ini PA-nya gitu. Ini PA. Ya. Kalau untuk keamanannya ada di Polhut. Oke. Jadi ini bisa saya sebut Pak Banda ya? Boleh, Pak Banda. Pak Banda. Ya. Padahal kalau di rumah tak panggil Dik Banda ini. Okay. Karena maaf, sebenarnya beliau ini adalah adik bontot. Adik di perguruan saya dulu ya. Saya di generasi pertama, beliaunya di generasi paling terakhir sebelum guru besar kita almarhum. Jadi ya syukur juga ya kita masih punya saudara walaupun kita nggak saudara, tapi kita tunggal wejangan atau tunggal guru. Jadi seperti itu. Makanya di sini dari kemarin Pak Banda ya, saya menganalisa dan mengamati ini. Ya. Kan kabar yang di luar itu banyaklah. Ini saya mengatakan oknum ya, oknum. Ya. Oknum spiritual ya, oknum spiritual yang sering keluar masuk ke Alas Purwo ini, sehingga di luaran sana terjadi banyak kesalahpahaman, khususnya tentang juru kunci Alas Purwo, tentang ada oknum spiritual yang seenaknya sendiri masuk ke Alas Purwo. Nah,
Pada kesempatan ini saya pengen tanya nih ya, langsung ya pemirsa ya, langsung ke orangnya. Jadi nggak jare ini Pak Banda ya. Oke. Menurut jenengan bagaimana sih itu Pak Banda? Yang berwenang di mana, di pos Rawabendo sana itu ya. Sampai ke mana, ke ya kita katakan ke Gua Istana, Gua Mayangkara. Monggo Pak Banda bercerita sedikit. Ya, mungkin kita bercerita agak mendongengkan masa lalu ya. Iya. Karena untuk zaman dulu apa namanya itu hutan larangan, hutan tutupan, kan ada hutan pengelolaan. Hutan kelola. Ya, sastra Majapahit lah masih dipakai itu kan. Iya. Nah, yang mengelola hutan larangan dan tutupan itu adalah Romo dan Resi, seperti itu. Romo dan Resi. Itu sejarahnya ya. Sejarah lampau, dan kawasan itu dijaga oleh ratu atau raja. Ratu atau raja. Jadi kawasan gunung dan hutan itu tadi pasti tidak ada pajak. Betul. Atau disebut tanah perdikan kan, bahasa-bahasa kesini seperti ya, itu. Tanah perdikan. Betul, ya, betul, seperti itu. Gitu loh. Nah, sekarang zaman Indonesia. Jadi yang hutan larangan, hutan tutupan itu sekarang banyak dinamakan terpecah-pecah. Ada Taman Nasional, kayak Alas Purwo ini namanya Taman Nasional. Iya, betul. Terus ada hutan lindung yang dikelola Pelum Perhutani. Pelum Perhutani, betul. Kan gitu. Nggih. Nah, terus juga ada hutan adat, tapi sebagian kecil. Oh, masih ada di sini hutan adat itu? Kalau di kita nggak ada. Oh, di Banyuwangi nggak ada ya, sudah ya? Banyuwangi tidak ada. Tapi apa namanya itu, kebudayaannya ada. Budayaannya ya, ada. Nggih. Ya mungkin kita untuk memotret masa lalu bisa ke Jawa Barat, ke Baduy, terus juga Kasepuhan Cipta Gelar yang bisa memotret tentang siapa yang menduduki kawasan-kawasan itu. Betul Ya. sekali, betul sekali. Nah, inilah di sini untuk kita kembali ke Indonesia dengan berbagai dinamikanya menjadi Indonesia. Akhirnya hutan-hutan itu di bawah Kementerian Kehutanan. Oh ya. Atau sekarang itu KLHK gitu KLHK, kan. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Di sini kan gitu kan. Okay. Sehingga sekarang ini tentunya kawasan itu adalah kawasan negara. Betul. Secara fungsi tetap. Fungsi ekologis atau alam itu sebenarnya masih ada tetap. Bahwa di puncak gunung di sini ada di Gunung Tugu. Nah, di sana ada semacam punden berundak di sana. Terus jadi masih ada ya di sana itu ya? Masih ada. Tapi jarang sekali loh itu diketahui orang. Jarang, karena itu berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengerti budaya leluhurnya, seperti itu. Kembali ya, rekan-rekan itu semua ya, kembali sejauh mana Anda mau nguri-nguri dan mencari sisa-sisa peninggalan budaya leluhur. Ya, oke, monggo dilanjutkan. Dan di sana kalau untuk membaca sekarang, tentunya teman-teman semua perlu latihan atau keahlian khusus atau belajar. Oh gitu ya. Ya. Karena leluhur zaman dulu itu sudah menulisnya dengan cukup, ibaratnya itu simbol. Dengan huruf simbol. Simbol. Jadi di sana tidak ada tulisan panjang-panjang seperti nggak aneh, ono coroko belum ya, ada. seperti itu gitu kan. Cuman contoh gitu kan, di sana punden berundak segi 4 meter ada lingga. Ya, kalau leluhur kan, kita belajar papat kamu pancer nang kene. Ya, betul. Dan di sini. Betul. Terus di sana ada simbol Trisula, kan gitu. Ya. Di mana pola pikir, omongan dan perbuatan harus nyawiji Tritunggal. Tritunggal. Kan ya. gitu. Cipta rasa lan karsa. Teng mriko lah. Kudu manunggal. Teng mriko lah. Terus.
Nah, sehingga di Alas Purwo ini kunjungan kepentingan pengunjung bermacam-macam. Betul. Ada kunjungan dinas, ada rekreasi, ada penelitian. Kayak Ade tadi itu lagi penelitian. Terus yang membedakan dengan kawasan lain adalah orang spiritual. Spiritual. Nah, inilah. Ini yang akan menjadi topik inti dari pembicaraan kita malam ini. Spiritualisme. Monggo. Nah, meskipun bagaimana kita ibaratnya itu spiritual itu kan seolah-olah gitu kan, seperti itu. Saya abaikan dulu lah. Tapi intinya di Alas Purwo ini secara alamiah banyak pengunjung dari penjuru Indonesia maupun dunia. Itu untuk mencari pencerahan diri sendiri. Mencari pencerahan diri sendiri. Diri sendiri, seperti itu. Atau kalau dalam bahasanya golei urip kang sejati. Ya. Artinya urip gitu. Ya, di sana. Gitu kan. Nah, makanya daripada ini, mungkin pada saat Mas Joko dulu ketemu saya tahun 99, itu suasananya berbeda. Ya. Tidak ada pengklaiman saya juru kunci Alas Purwo. Tidak ada dulu. Terus lanjut. Kita loncat seiring waktu, zaman WA, terus ada YouTube. Ya. Nah, ini terjadi pergolakan ini. Terjadi dinamika gitu terus? Kan. Jadi ada yang mengklaim ataupun orang yang nggak mengklaim sama YouTuber disebut, oh juru kuncinya Mbah ini, Pak ini, segala macam seperti itu. Jadi disinilah kadang disebut juru kunci pun definisi juru kunci kadang tidak memahami. Ya mohon maaf aja gitu kan, seperti itu ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini Pak Banda ya, kalau jenengan yang berbicara mungkin ya karena jenengan adalah salah satu petugas ya yang ada di Alas Purwo ini dan jenengan juga sebagai aparatur negara yang berwenang, dalam arti berwenang penuh lah ya terhadap pengelolaan, terhadap apapun yang ada di Alas Purwo ini. Nah ya wajar kalau jenengan membuka belak-belakan seperti itu. Monggo. Ya. Jadi untuk fenomena juru kunci ini memang Alas Purwo itu hutan yang luar biasa, karena dari mulai saya datang di sini baru fenomena pengklaiman juru kunci baru akhir-akhir ini. Seiring berkembangnya YouTube seperti itu. Jadi ada pergeseran di sini. Jadi di spiritual itu tadi ada untuk multiplayer efek mencari cuan. Yang penting cuan. Gitu. Intinya mohon maaf ya. Loh, nggak apa-apa, lanjut. Ini seru ya, netizen semuanya ya. Ini seru. Ini kali ini Pak Banda sebagai petugas di sini, dan kalian nggak ngerti, nggak harus tahu apa ibaratnya apa pangkatnya Pak Banda. Yang penting beliau yang bertugas di Alas Purwo tak ora arek blak-blakan tentang, biar berbicara blak-blakan tentang norma dan etika paranormal yang ada di sini. Betul. Begitu juga perilaku lelono. Orang lelono ya. Orang lelono kan. Nah, kalau dulu kan banyak di hutan tuh. Banyak. Di gua-gua gitu, kadang kumpul di musola pancur seperti itu gitu kan, saling tukar pikiran seperti itu. Sekarang kan nggak ada. Kenapa itu? Ya fenomena YouTube. Di YouTube kan banyak tokoh-tokoh spiritual tuh. Tokoh-tokoh spiritual yang mengaku sudah sekian puluh tahun tinggal di dalam gua Alas Purwo. Betul, seperti itu gitu kan. Akhirnya ini mungkin adik-adik atau sahabat lah seumur dengan kita seperti itu, karena mempunyai semangat untuk menggali jati dirinya, sehingga membutuhkan pencerahan-pencerahan, sehingga sekarang itu dari toko YouTube A, B, C, D, mereka lalu lalang di sini aja gitu. Jadi jarang yang kontak dengan hutan langsung sekarang gitu. Nah ini kan ada vibrasi atau juga perubahan perilaku juga. Iya gitu. Betul sekali.
Padahal kalau kita ini ya pemirsa ya, kalau di ini kita langsung belak-belakan wes. Dulu ya pemirsa ya, dulu pada zaman tahun 99, ingat kan Pak Banda yang waktu itu siapa? Supriyadi apa Supriyadi? Ya. Itu Ki Joko itu sebenarnya sudah keluar masuk, bahkan di Purwo itu udah kayak rumahnya sendiri. Di Purwo itu dulu ada apa itu, istana apa itu yang gede itu bangunan, pendopo ya. Pendopo. Itu pendopo untuk mengantisipasi katanya tanggal 9 bulan 9 jam 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan ada kiamat ya. Nah jadi seperti itu ya. Oke, untuk yang di luar tolong dikecilkan suaranya. Yang di luar tolong dikecilkan suaranya. Jadi gitu ya pemirsa, maaf di luar ada ini karyawan-karyawan Polhut yang lain ini. Kita walaupun malam-malam gini ya, jangan khawatir. Keamanan 24 jam ada di Alas Purwo ya, tentunya di pos-pos tertentu ya yang ada penjaganya. Aman. Ya. Jadi di pos-pos setiap pos itu ada penjaganya. Oke. Dulu ya pemirsa ya. Dulu saat saya dengan Pak Banda ini, kita berkisah dulu lah. Jauh sebelum jalan Alas Purwo ini diaspal, terus jauh sebelum ada listrik masuk ke hutan ini. Jadi dari kantor perhutani, kantor seksi namanya. Itu namanya kantor seksi ya. Seksi. Ya. Kantor seksi yang di depan sana itu sampai ke parkiran Pancur itu sekitar 3 jaman ya dulu ya. Ya 3 jam, karena kan kalau tahun 99 kita harus jalan dari triangulasi lewat pantai itu Mas, gitu kan? Betul. Kan gitu. Nah, kita harus jalan lewat situ pemirsa. Nah, dan di sana itu dulu warung tuh yang ada hanya satu. Ada warung satu yang mengelola warung itu Mbah Mangku Adi. Belumnya ya? Belum, masih Pak Ponidi. Pak Ponidi ya, sorry. Setelah Pak Ponidi baru Mbah Mangku Adi. Ya. Jadi nggak seramai sekarang. Nah, makanya ini nanti akan kita tanya ya kepada Pak Banda ini, apa sih dan bagaimana sih harapan daripada PA atau perhutani untuk kepada kita orang-orang yang lelono atau orang-orang yang menjalankan spiritual. Tapi itu nanti ya pemirsa ya. Itu nanti kita akan bahas di situ. Karena sekarang ini Pak Banda ya, marak sekali ada orang yang mengaku katanya menguasai Alas Purwo. Katanya dia adalah juru kunci Alas Purwo. Katanya dia sudah berpuluh-puluh tahun di Alas Purwo. Sedangkan kita tahu Pak Banda sendiri di Alas Purwo udah berapa tahun? Ya, tugas di sini? 27. Sudah 27 tahun. 27. Berarti pemirsa ya, netizen semuanya ya, Pak Banda ini sakti berarti ya. Karena dia di Alas Purwo sendiri sudah 27 tahun. Tapi kan keluar kampung gitu kan. Keluar kampung. Nah, makanya dari itu ya, apakah ada orang yang mampu bertapa atau bermeditasi di Gua Istana sampai puluhan tahun? Saya tanya dulu, rentang waktu sekarang atau zaman dulu? Zaman sampean? Zaman YouTuber. Zaman YouTuber. Zaman YouTuber. Kalau zaman YouTuber tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, karena regulasi Taman Nasional atau PA itu tadi gitu. Kalau dulu zaman 99, karcis masuk kan beli sekali, bisa mau 3 bulan, mau 1 tahun. Kan cuma bayar 1 hari. Satu kali tiket. Ya, 1 kali tiket. Tapi kalau sekarang kan tiap hari. Harus memperpanjang tiketnya. Iya, seperti itu. Jadi tiket itu untuk hitungannya sehari 24 semalam. jam, ya. 24 jam. Betul, Oke, lanjut terus. Gitu. Nah, ini juga kan pengaruh kepada penekun-penekun perjalanan seperti itu gitu. Apa nih biasanya sing lelakon itu gak duwe sangu. Ya pasti tidak punya sangu. Tidak punya sangu dia. Terus paling bekal bako gitu kan, karak seperti itu. Jadi untuk pemirsa gitu perlu dipikir kembali untuk pengklaiman, ibaratnya bertahap. Nggak usah lah puluhan tahun, itu nggak mungkin gitu. Jadi umpama pun 1 bulan aja gitu kan, itu nggak ada.
Nggak, jarang yang ada. Nggak ada. Saya bilang nggak ada. Karena gini, mohon maaf ini ya, teman-teman. Gua Istana, kita ngobrol masalah Gua Istana. Satu titik dulu, Gua Istana. Gua Istana ini adalah tempat orangnya bertapa. Betul. Kan gitu. Isunya di luaran sana di luaran sana seperti itu. Betul. Tapi kan untuk generasi sekarang dan juga penisepuh kadang tidak bisa membedakan antara yang bertapa terus juga tirakat, kan gitu. Kan beda ini. Beda. Karena sekarang itu banyak yang pakai wiridan. Kalau bertapa mengheningkan cipta, kan gitu toh Mas. Kan beda ini. Beda. Nah, inilah yang kadang menjadi untuk orang-orang awam nih. Di sana tempat orang bertapa, ada apa nggak di sana yang bertapa? Kalau yang tirakat ada. Tapi kalau yang bertapa tidak ada. Karena gampang saya melihatnya gitu loh. Iya. Apalagi jenengan setiap hari ya, kayaknya setiap hari lewat mondar mandir di depan Gua Istana. Ya, seperti itu gitu loh. Jadi kadang di namanya petapa itu dikerdilkan. Ada penurunan, degradasi makna gitu loh. Nah, disinilah saya kadang kurang setuju. Ya, kalau yang pengunjung kontak dengan saya, orang spiritual seperti itu, harus bisa membedakan antara petapa dengan yang tirakat itu tadi. Atau hanya bukan bertapa ya, tapi bertamasya ya. Ya itu lain lagi kan, banyak yang ada kan sekarang, walaupun mereka bertamasya dengan pakaian yang sangar, dengan gelang-gelang yang banyak, datang pagi jam 7, jam 10 sudah pulang. Tapi di media sosial ngomongnya dari Alas Purwo. Ya betul, tapi kan dari Alas Purwo betul gitu. Iya, aku ning Alas Purwo wis suwi, padahal jam 7 pagi datang, atau kalau enggak jam 10 pagi datang, jam 5 sore pulang. Betul. Jadi ini para sahabat ya, jadi Alas Purwo salah satu tempat ritual atau mencari pencerahan diri seperti itu. Dari sejak zaman dulu tidak ada namanya juru kunci. Yang ada adalah Mas Gondrong dulu masih jadi putro wayah atau siswa, datang ke sini dengan gurunya seperti itu. Tapi gurunya tidak ngomong aku juru kunci Alas Purwo, tidak pernah. Kalau saya mengetahui tokoh-tokoh padepokan ya, karena di Banyuwangi ini semua agama lengkap, semua aliran spiritual lengkap seperti itu. Nah, itu semua mempunyai padepokan, mempunyai putro wayah, dan tidak satupun yang ngomong bahwa saya adalah juru kunci. Padahal zaman dulu itu padepokannya besar-besar sekali. Oh, besar-besar. Ya, satu orang guru dia membawahi 50 orang, kadang ada yang ratusan seperti itu. Gitu. Termasuk salah satu adalah mendiang almarhum guru kita. Nggak usah diomongkan lagi. Jadi gitu ya, fan Ki Joko semuanya. Jadi makanya sekali lagi saya himbau ya, nanti apabila di kemudian hari ada oknum ya toh, saya sebut oknum. Karena apa? Saya tidak mau orang-orang spiritual itu menjadi jelek karena oknum. Nah, oknum yang mengaku juru kunci lah, yang mengaku sudah bertapa ratusan tahun bahkan ribuan tahun di Alas Purwo. Ini saya di depan Pak Banda ngomong langsung, itu bullshit. Yang sampai ratusan tahun zaman sekarang loh ya, atau katakanlah puluhan tahun, atau sudah bertahun-tahun di Alas Purwo, itu bullshit pemirsa ya. Terkecuali kalau umpama pemirsa orang-orang terpilih terus bertemu dengan tokoh yang sudah purna atau alam 2 dimensi seperti itu nah, itu nanti cerita lain. Kita bahas bagaimana Pak Banda ini selama 27 tahun wirawiri di dalam Alas Purwo, baik di luar Alas Purwo, ada hal gaib apa yang pernah ditemui Pak Banda, itu nanti Pak Banda. Nah, kemudian Pak Banda, kita tahu sendiri ya, zaman sekarang marak sekali dengan penipuan-penipuan. Ini sudah saya katakan, penipuan-penipuan.
Sementara di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan jasa, ya, jasa para pelaku spiritual, entah itu apapun hajatnya. Kalau bahasa saya itu gini, jadi membutuhkan pembimbing. Membutuhkan pembimbing. Ya, pembimbing itu otomatis seorang penerjemah. Penerjemah. Bagaimana karakter audien yang datang ke kayak Mas Joko gitu kan. Oh, hari ini tipikalnya seperti ini. Oh, dia butuh pencerahan yang seperti ini. Kan tiap orang berbeda. Oke. Kan gitu. Gitu kan. Nah, jadi seperti itu pemirsa ya, yang bab pertama tadi yang kita perlu garis bawahi ya, juru Pak Banda kunci. ya, juru kunci. Ya. Ditegaskan lagi bahwa juru kunci Alas Purwo adalah petugas penjaga alam dan polhut. Polhut. Ya. Jadi itu kembali sering Ki Joko ngomong ke fan-fan Ki Joko. Ya. Tidak ada orang yang mengaku juru kuncinya Alas Purwo. Oke. Jadi di situ pemirsa sekalian, info ini kan kita langsung ya kepada sumber yang bersangkutan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Pak Banda itu juga sebagai apa ya, pengawas, pengendali ekosistem hutan di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelnya Ki Joko. Jangan lupa like, komen, dan share. Serta yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Ki Joko Gondrong. Oke, kita lanjut kembali ya pemirsa ya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan keterangan dari Pak Banda ya, gini Pak Banda, harapan apa ya, harapan dari dari petugas, harapan dan himbauan kepada masyarakat luas mengenai mengenai isu yang sekarang beredar tentang juru kunci Alas Purwo itu apa, Pak Banda? Monggo. Kalau harapannya dari kita ya, pengelola Taman Nasional Alas Purwo ini, mari kita manfaatkan Alas Purwo ini untuk menunjang pencerahan tiap-tiap manusia seperti itu. Karena alam semesta ini tadi diwakili di Banyuwangi ini ada Raung, salah satunya Alas Purwo seperti itu. Ya tempatnya semua manusia untuk belajar bagaimana dirinya dengan alam semesta itu, seperti ini. Nah, sehingga mari kita jaga kelestariannya dan juga kemurniannya. Kenapa saya sebut kemurnian? Mohon maaf ini, lagi-lagi mohon maaf. Banyak orang yang datang dengan bertujuan untuk bersuci ke sini. Tapi kok mau mengotori, Mas, gitu kan? Seperti jenengan gitu kan. Dia di mana? Saya di Gua Istana gitu kan. Ngapain? Bersih-bersih Gua Istana kan, seperti itu. Plastik, kaleng, botol dan sebagainya. Aku kan langsung balas WA, aku ikut. Ngapain ikut dan soroh gitu kan, seperti itu kan, gitu kan. Oke, terus. Nah, ini fakta yang ada sekarang. Jadi sehingga ya itu tadi, kita harus sama antara niat dan kenyataan atau perilaku itu tadi. Gitu. Jadi harapannya di sini gitu kan. Menjaga. Karena kita kan datang ke hutan, ke Alas Purwo ini untuk mencari kemurnian diri Banda sendiri, diri Joko sendiri, gitu kan. Mencari kesucian. Ya di sana, gitu. Nah, sedangkan dalam, mohon maaf ini bukan apa ya, dalam bahasa Jawa, jagat alit, jagat agung gitu kan. Ya. Kan gitu. Kalau dia mengotori jagat agungnya, otomatis jagat alitnya masih kok datang mereka gitu kan. Nah, ini kan di sini gitu kan gitu. Oke, terus? Jadi di sini gitu. Jadi kembali lagi hiraukan suara-suara yang kayak macan ya pemirsa ya, karena di
Di belakang kamera ini ada suara macan pemirsa yang sedang ngorok. Kenceng sekali pemirsa. Lanjut Pak Banda. Ya, harapan yang pertama tentang bagaimana kita itu mengendalikan sampah yang kita bawalah minimal seperti itu ya. Tuh, dengar ya. Yang kita bawa sebagai bukti bahwa kita itu ibaratnya orang beriman seperti itu. Kebersihan sebagian dari iman. Saya menantang keras tuh, anadopatu minal iman seperti itu kan. Gitu. Kalau buat saya orang yang menjaga kebersihan itu tandanya orang beriman gitu kan, gitu kan. Ini pikiran liar saya kan seperti itu. Nah, gitu. Berarti kalau orang-orang yang datang ke gua istana lelaku membuang sampah sembarangan ya berarti nggak beriman karena nggak menjaga kebersihan. Ya itu kan tergantung penyadaran tiap-tiap pelaku itu tadi gitu kan, seperti kesadaran setiap ya, pelaku spiritual tadi. Betul ya. Gitu kan. Jadi harapan saya tentang terutama sampah coretan-coretan seperti itu kan, terus juga masak dalam gua itu ya jangan dilakukan karena akan merusak dinding gua sehingga nanti bisa ambrol. Kan dinding gua di kita itu batuan kapur seperti itu gitu. Nah, kapur itu sedimentasi air. Betul. Kan gitu. Bahkan nanti akan jadi stalagmit dan stalaktit kan seperti itu. Nah, kalau dimasak dalam gua segala macam seperti itu, ini asapnya akhirnya merusak pertumbuhan itu tadi. Betul. Dan kekuatannya. Ya. Justru yang mestinya kita melestarikan malah kita tanpa kita sadari kita merusak alam itu sendiri ya. Oke, tuh dengerin ya. Yang sok-sok ngaku-ngaku spiritual, yang sok-sok ngaku-ngaku dukun. Oke, jadi seperti itu harapan-harapan yang disampaikan Bapak Banda ini. Mungkin kedepannya di channel YouTube Ki Joko ini dilihat dan dimengerti oleh semua orang-orang yang akan katakanlah melakukan ritual di Alas Purwo agar kalau saya akan ke Alas Purwo, aku pernah lihat YouTube-nya Ki Joko Gondrong, Pak Banda itu ngomong ini hal yang harus dijaga kan gitu harapannya. Jadi kita tetap saling menjaga kelestarian Alas Purwo ini bersama. Nah, sekarang gini pemirsa semuanya ya. Sekarang saya akan bertanya kepada Pak Banda. Sebelum kita tentang gaib, saya akan bertanya tentang satwa nih. Nah, karena beliau juga mengamati satwa, beliau juga memasang kamera trap di mana-mana. Dan posisi kamera trap itu beliau tahu. Oh, di sini ada kamera trap, di sini ada kamera trap. Nah, banyak Pak Banda yang di luar sana, entah itu orang itu benar melihat atau just bullshit. Aku ning kono dipethuki macan, aku ning kono dipethuki macan. Nah, harimau ya. Nah, yang akan saya tanyakan ini, benarkah di Alas Purwo ini sendiri masih ada harimau? Coba. Nah, untuk khusus harimau, jadi itu kan tahun 80 udah dinyatakan punah oleh IUCN ya. Oleh IUCN? Ya, jadi tahun itu 80 dinyatakan punah di Alas ini. Oh, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Kalau ini konteksnya kan harimau Jawa. Harimau Jawa, oke. Tentunya di seluruh Jawa dinyatakan punah. Tapi itu kan kata orang lain. Apalagi orang luar negeri ya. Ya itu, kan gitu. Kenyataannya bagaimana? Tapi sayangnya kadang kita itu lengah. Jadi kadang kita lebih percaya dengan orang luar negeri ketimbang diri kita sendiri seperti itu. Tuh pemirsa ya, ini kunci. Percayalah pada diri sendiri, nggak usah percaya katanya orang. Tembung jari. Oke, lanjut. Nah, tentang deteksi harimau Jawa di Alas Purwo gitu, kita belum mendapatkan dokumentasi. Belum pernah mendapatkan dokumentasi. Itu gitu kan. Cuma ada tapinya nggak? Nggak ada. Saya dibatasi kata-kata saya sampai sini. Oh gitu. Ya, karena menyangkut banyak hal.
Menyangkut banyak hal. Banyak hal. Jadi banyak hal itu gini. Anggap aja harimau Jawa itu ada. Ada. Saya declare ada, seperti itu. Tapi kan masyarakat kita belum mempunyai Bukti. bukan gitu, bukan mempunyai rasa ulas, Sayang. rasa sayang. Bahkan harimau itu kan Diburu malah. satwa mitologi orang Jawa loh. Betul. Loh, sekarang kalau namanya kewibawaan di mana? Harimau. Kan harimau. Iya. Nah, seperti itu. Nah, belum mencapai titik bagaimana pendalaman secara psikologi itu tadi. Iya. Takutnya dalam tanda kutip tadi toh. Dalam arti gini, kalau semua orang Jawa mempunyai pemahaman bahwa harimau itu penting dalam hidupnya, bukan untuk dimakan, bukan untuk dijual, tapi kewibawaan itu ada loh Di sini. di sini. Betul. Otomatis semua manusia dengan adanya itu dan itu katanya udah nyala pun terus ada, kita akan jadi sorotan dunia. Betul sekali. Itulah salah satu parameter. Oh, kita berwibawa tuh. Iya. Nah, simbol kita itu umpama gak ada nih, kita habisi rame-rame seperti itu. Kita, sedangkan hidup kita itu pengen berwibawa. Itu kan jagat agung. Betul. Lasing nangkene ya otomatis redup kan seperti itu. Betul sekali. Nah, Jadi pemikiran-pemikiran apa namanya itu leluhur kita beda dengan pemikiran kita sekarang. Gitu. Perkara ada dan tidak ada. Kalau saya tergantung minded kebanyakan orang Jawa seperti apa. betul sekali. Kalau sudah mempunyai kesadaran, dia ya akan muncul dengan sendirinya. Padahal Pak Banda sendiri tahu Ki Joko itu tanya ini hanya sekedar jawab-jawab saja, nah, gitu. Jadi gini, terus kemudian ya, yang katanya pernah ketemu macan, terlepas dari itu macan atau harimau secara nyata atau harimau secara spiritual, itu sah-sah saja. Sama saja. Iya, sama saja. Sama saja. Sah-sah saja. Itu adalah satu fenomena yang mungkin langka. Langka dan itu benar menurut orang tersebut. Benar menurut orang tersebut. Oke. Itu tentang masalah satwa ya, pemirsa ya, netizen semuanya ya, tentang masalah satwa. Nah, kembali lagi, apakah Pak Banda selama 27 tahun ya, katakanlah 27 tahun ini bertugas di Alas Purwo ini pernah mengalami hal-hal mistis atau hal-hal gaib sesuai dengan, kan konon Alas Purwo ini jalmo moro jalmo mati, alas kang wingit. Ya, makanya saking angkernya Alas Purwo ini tidak boleh orang sembarangan ngomong sembarangan. Ah, betul, Ya betul. kan? Betul. Berucap sembarangan atau apa bersumpah serapah sembarangan di sini. Betul, Nah, betul. hal-hal mistis apa nih yang Pak Banda pernah alami di Alas Purwo? Karena Pak Banda ini juga pelaku spiritual yang dibungkus dengan baju kedinasan. Jadi pelaku spiritual itu nggak harus pakai seperti ini. Jadi itu ini di YouTube-nya, di channelnya Ki Joko tak bongkar, orang nggak masalah, orang ini adik saya juga kok. Monggo apa? Jadi saya nanti ya ini karena experience gampang lah kalau masalah kegaiban. Tapi ada satu kata-kata dari Mas Joko barusan gitu kan. Ini sering salah paham juga nih. Yang mana itu? Jalmo moro, jalmo mati. Betul. Kan gitu. Kan banyak tuh orang-orang mengucapkan itu dia. Gitu. serem kan gitu kesannya. Nah, dalam channel ini saya mungkin akan membuka perspektif lain. Perspektif lain tentang kata-kata itu. Tentang kata-kata itu yang saya pahami. Betul, seperti betul, itu ya. ya. Karena banyak anak-anak mau masuk ke sini, terus orang tuanya masih kata-kata itu, akhirnya nggak boleh. Banyak sekolah-sekolah yang masuk ke sini gitu kan. Nah, makanya dari sini itu kata-kata kalau bahasa Mas Joko itu sanepo. Sanepan, betul. Sanepan seperti itu. Terus kita harus juga belajar membaca kata-kata itu atau menerjemahkan dari sudut pandang kekunoan. Karena beda. Jadi kalau dulu itu antara jalma dengan manungso itu beda.
jalma dan manungsa itu beda. Iya. Ya. Menurut etimologi kata. Iya. Gitu kan. Contoh gampangnya gini. Pada saat anak dilahirkan, itu jalma. Iya. Pada saat kapan menjadi manusia? Pada saat dia sudah belajar tata krama atau produknya mengerti. Betul. Sehingga tadi yang dibilang ke sini itu harus ada anggah ungguh dan seperti itu. Unggah-ungguh, sopan santun dan sebagainya. Ya itu syaratnya jadi manusia. Seperti yang disebut manusia kan mempunyai etika, sopan santun, Dan lain sebagainya. kasih sayang dan sebagainya seperti itu. Nah, ini kadang disamakan antara jalma itu kabeh ibaratnya. Nah. Intinya itu kan di sini antara jalma dengan manusia itu makhluk yang tercerahkan seperti itu. Betul sekali. Tidak mudah untuk menjadi manusia seperti. Karena di dalam diri kita itu kan ada dua sisi mata pedang. Ya. Contoh sifatnya monyet. Monyet sifatnya Wah, kalau ngomong monyetnya kena Anoman ini mentang. Enggak. Yang ngomong ini Anoman ini. Ini mohon maaf. Terus. Jadi contoh monyet. Kan kita lihat monyet itu serakah. Seperti itu. Serakah. Tapi di sisi mata pedang sebelahnya, satunya monyet itu makhluk yang paling bisa beradaptasi dimanapun. Kuatlah seperti itu. Nah, kita mau memilih yang mana sifat itu? Jiwa sosialnya tinggi juga. Oh iya, makanya kalau positif ini dan di kita pun sama dong, ada keserakahan segala macam. Tapi kalau kita mengembangkan yang satunya, nah itulah nilai-nilai manusia itu tadi gitu loh. Nilai-nilai kemanusiaan tadi. Ya, ngono kuwi gitu. Nah, tentang hal-hal mistis apa ini yang Pak Banda pernah alami di Alas Purwo ini? Mungkin sebelum itu tadi kan ada spiritual yang ketemu harimau. Oh iya. Itu kan saya kira belum terjawab. Jadi hutan adalah sumber energi. Ini kayaknya Pak Banda mau menutup-nutupi sesuatu, guys. Ditanya tentang pengalaman spiritual, mengalihkan dulu. Kita ikuti alurnya Pak Banda, guys. Lanjut. Enggak, karena ini perlu mungkin pemahaman gitu ya. Perlu pemahaman. Perlu pemahaman. Jadi hutan di tempat lain pun sebenarnya sama, sumber energi. Cuman untuk saat ini Alas Purwo mempunyai historis yang panjang. Untuk menjadi daratan saja kan ada 3 kali pengangkatan secara geologi ya seperti itu. Sekali. Terus batuan kapur. Terus di sini pohonnya besar-besar. Terus hutannya rimba yang sulit ditembus seperti itu. Nah ini kan udah satu parameter bahwa ini adalah hutan yang sangat tua. Hutan yang sangat tua, betul. Sekarang batu kapur. Terus berapa tahun ada tanah? Iya. Coba, kan seperti itu. Berarti nggak heran lagi ya kalau dikatakan Purwo atau Kawitan ya. Nah itu. Atau yang paling tua. Ya. Mungkin di tanah Jawa. Ya seperti itu. Oke, gitu kan. Lanjut. Nah ini terus Alas Purwo itu mempunyai 700 jenis tumbuhan. 700 jenis tumbuhan. Nah. Kalau yang ngomong beliau percaya saya, karena beliau meneliti terus. Lanjut. Terus juga ada 300 jenis burung. 300 gitu, kan? jenis burung. Penyunya ada 4 jenis penyu coba. Mendarat di pantai Alas Purwo. Nah kalau kita mempelajari sumber-sumber energi, kan ini sangat banyak sekali. Betul. Sehingga kenapa saya sebut sumber energi? Karena terjadi heterogen jenis makhluk Tuhan di sini, itu kan memunculkan energi. Nah, energi itu tidak baik, tidak jelek. Itu tergantung persepsi manusia. Tergantung persepsi kita. Iya, ngono gue gitu. Nah, datanglah teman gitu kan. Karena dia itu sangat ketertarikan dengan harimau segala macam, terus dia mau wiridan kayak atau disebut tapakur itu tadi atau mau bertapa, terus di sana ada menjelma harimau seperti itu. Connect energi ya, energinya connect atau gelombang pikirannya segelombang, sefrekuensi. Iya. Sefrekuensi. Nah, kan yang mencipta itu kan kita. Ya.
Oh ya ya ya. Terus ini kan energi. Ya. Kita kan kayak bercermin tuh. Jadi apa yang ada di dalam diri kita gitu, tercermin lah itu. Datanglah harimau beneran. Ya. Oh, Ada gue gitu loh. Nah, Oke, terus. nah, terus lagi ada petugas nih. Apa namanya, jalan gitu, patroli, ketemu macan seperti itu. Kan sama-sama raja hutan ini, berbau kewibawaan seperti itu. Yang bertapa dapat kewibawaan dalam hidupnya di masyarakat, maupun petugas kewibawaannya meningkat ketemu dengan macan itu tadi gitu. Tapi yang susah kadang saat ada kita ngomong entah itu petugas, entah itu para lelaku ya, ketemu macan, ketemu harimau, gebluk gitu ya, harimaunya lari, manusianya juga lari. Oke, terus. Nah, itu tergantung bagaimana pendalaman seseorang sebetulnya. Bahwa pertemuan dengan macan, dengan harimau, nggak usah harimau lah, karena kita kan banyak ketemu macan seperti macan itu. aja. Ya, macan. Gitu kan. Bertemu dengan macan, ada titik meditasi di sana atau topo lah seperti itu. Ada titik heningnya di Ada 0,0 berapa detik seperti itu. Pasti kalau kita ketemu dengan macan, ini semua tertegun. Nah, titik itulah kita tidak ada berani, tidak ada takut, tidak ada bahagia, tidak ada nol. Titik nol. Titik nol. Pada saat manusia mencipta, macan, dia lari. Saat di manusia itu ada kata kesadaran ya. Iya, sadar. Itu lari gitu. Dia akan lari gitu. Dan setelah itulah kita menemukan kebahagiaan yang tiada tara. Gitu. Wah, aku tadi ketemu macan. Wah, indah. Ada rasa yang gimana? Wah, untung aku tadi nggak dicakar macan. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kirain ada. Adanya hanya kebahagiaan. Kebahagiaan yang tiada tara gitu. Gitu ya. Gitu kan. Oke. Jadi ini ada fenomena-fenomena. Kenapa saya omongkan di sini? Satu kan kita mengedukasi ya. Iya, mengedukasi. Katanya harus positive thinking gitu. Positive thinking. Oh ya, jangan ngalas kono kok dicaplok macan gitu kan. Ya belum tentulah kita makhluk paling mulia. Karena harus sadar diri dong. Sehingga punya kepercayaan diri gitu loh. Tapi harus menyadari diri dulu. Sadar diri dulu. Iya, kuncinya. Iya. Kebanyakan sekarang nggak pernah sadar diri. Itu parah itu. Itu parah. Ini parah ini gitu loh pemirsa. Jadi terus kemudian gini. Di Alas Purwo sendiri ini ya, di Alas Purwo sendiri ini dengan berbagai macam kisah mistisnya dan kisah sejarah. Jadi sejarah itu berbarengan erat dengan mistis yang ada di Alas Purwo. Nah, kira-kira nih Pak Banda nih, kira-kira nih, apakah ini semua, apakah apa ya katakanlah kemistisan Alas Purwo, apa ya, kegaiban Alas Purwo lah, itu akan bertahan sampai berapa lama, beberapa periode atau berapa kehidupan lagi? Nah ini pendapat Pak Banda sendiri. Kalau masalah kemistisan itu abadi. Abadi ya. Abadi gitu. Mengingat gini Pak Banda, maaf ini baru ingat lagi. Mengingat banyak sekarang yang ya itu tadi menjadi sumber menjadi tempat wisata apa ya yang siapa saja bisa datang. Apakah itu tidak mengurangi nilai-nilai kesakralan di Alas Purwo? Menurut Pak Banda, monggo dilanjut. Jadi untuk tadi yang dibilang kemistisan atau kesakralan itu, selagi masih ada manusia itu ada, Mas. Masih ada. Ya? Iya, laung sing ngomongno itu apa namanya mistis apa enggak kan manusia. Nah, sedangkan pola pikir kita dan rasa kita kan mistis. Betul. Tidak kelihatan. Tapi ada. Tapi kan buktinya ada gitu kan. Ada. Ya, seperti itu gitu. Jadi kadang kita lupa selalu mencari mistis di luar. Padahal di dalam diri kita juga ada. Waduh, itu lebih mengerikan, coy. Lebih mengerikan. lagi, ya. Lebih mengerikan gimana? Ibu buang anak, bapak bacok anak. Coba, yang kasar-kasar aja lah. Nah, karena kan tidak mengenal dirinya, itu tadi gitu loh, Mas.
tidak mengenal kemistisan itu. Soalnya kalau tubuh kan mengikuti kemistisan kita sendiri dong. Betul, betul. Tubuh ini kan gitu kan. Betul, betul. Di kita mencipta, aduh enaknya minum kopi nih. Akhirnya kita kan jalan buat ngerebus air, nyeduh kopi, baru minum. Mengulangi saja seperti itu gitu. Betul sekali, betul sekali. Nah, untuk masalah kemistisan ya banyak sekali. Tapi yang saya simpulkan tentang kemistisan itu tergantung pendalaman diri sendiri-sendiri tadi, Mas. Pendalaman diri sendiri. Iya, gitu loh. Ya banyak juga sih yang penakluk hantu segala macam seperti itu. Padahal rajanya hantu ada di dalam dirinya tuh, belum ditaklukkan gitu. Belum ditaklukkan. Jadi balik ke rumahnya. Lek posoan hantu di rantai. Tidak boleh keliaran. Iya. Karpe ngono kuwi. Karpe ngono kuwi gitu. Jadi untuk kemistisan alas puro sangat banyak. Masih sangat banyak dan masih sangat terjaga ya. Jadi untuk masalah kebenaran kan tiap-tiap orang itu berbeda penampakan kemistisan itu tadi gitu. Tiap-tiap orang berbeda. Sesuai pola pikirnya. Sesuai pola pikirnya. Semakin dewasa tercerahkan seperti itu, nanti ya bertemu dengan yang diharapkan bimbingan segala macam seperti itu gitu. Kalau masuk ke alas purwo dengan niatan kotor, yang ketemunya yang jelek-jelek. Oh, wajar. Genderuwo gitu kan ya. Atau yang lain yang bisa lari terbirit-birit itu memang banyak gitu. Dan ada satu lagi gitu. Kadang ada orang-orang spiritual yang udah kayak jenengan lah, Ki Joko Gondrong kan terkenal nih, gitu kan. Saya udah menaklukkan. Ki Joko Gondrong belum terkenal kok. Belum ya. Terus saya udah biasa ke sana, biasa ke sini gitu kan. Ya mau ke gua Padepokan aja, dia tersesat. Kan lucu. Bingung, gitu kan. Nah, ini biasa, banyak terjadi gitu. Jadi kesombongan itu loh, Mas. Dari kesombongan. Ya. Mau ke gua aja dibelokkan oleh gaibnya alas puro, akhirnya tersesat di dalam alas puro. Tersesat gitu. Dan pemirsa ya, ini menyambung omongannya Pak Banda tadi. Di alas purwo itu sendiri, walaupun jalan untuk menuju ke gua istana itu sudah bagus. Tapi, ada tapinya. Orang bisa tersesat. Bisa tersesat. Ingat, orang bisa tersesat sesuai dengan amal dan perbuatannya. Jadi gitu, tetap jaga pikiran Anda untuk tetap berpikir hal-hal yang positif dan suci dan baik, gitu ya. Di sana, supaya hidup kita itu merasakan dari hasil penyatuan diri kita dengan alam semesta yang ada di alas puro itu tadi, sehingga hidupnya rahayu, damai sejahtera gitu loh. Rahayu, damai sejahtera. Nah, seperti itu kan. Oke, ngomong-ngomong masalah gua nih. Nah, kan masih banyak nih orang-orang yang sok tahu gitu loh tentang gua-gua yang ada di alas purwo ini, Pak Banda. Kira-kira Pak Banda, total jumlah gua itu dalam artian yang terjamah oleh manusia loh ya. Kalau yang tidak terjamah oleh manusia mungkin hanya yang pernah kita singgahi kita berdua itu banyak ya. Yang terjamah oleh manusia yang sering yang jenengan bisa florkan ke netizen ini berapa jumlah goanya? Yang yang familiar di pengunjung itu 43 gua. Yang familiar 43 gua. 43 gua ya. Tapi sebenarnya lebih dari 130 gua. Jadi di hutan sana, wow, masih banyak gua-gua. Jadi gini, pemirsa ya, yang selama ini saya alami ya, kebanyakan Pak Banda, mereka hanya taunya di parkiran Panjur. Ya. Naik ke gua istana, kalau nggak gitu belok kiri ke Mayanggoro, Padepokan. Hanya mentok di Padepokan. Padahal di balik bukit sana masih ada ratusan tempat gua yang bisa dibuat untuk meditasi atau berspiritual. Betul. Jadi seperti itu. Ada ratusan gua ya. Nah, yang dikatakan Pak Banda tadi ada 43 yang familiar. Yang familiar, kita kan catat yang familiar gitu kan. Dan apakah gua-gua itu diberi nama oleh PA atau yang memberi nama itu
Asal usul nama gua lah. Dari kita PA tidak pernah menamakan itu. Tidak pernah menamakan itu. Jadi yang apa namanya itu pure itu alami dari mulut ke mulut kan seperti itu, sehingga kayak istana ditetapkan bersama-sama, oh ini gua istana, seperti itu, kesepakatan sebenarnya gitu. Dan itu dari tokoh-tokoh spiritual Ya, masa lalu ya. masa lalu. Nah, gitu. Jadi nama-nama gua itu ditetapkan sesuai dengan mungkin petunjuk, Ya, wisik atau wangsit yang diterima para pelaku-pelaku spiritual di entah itu puluhan tahun yang lalu ya, di sini pemirsa. Jadi terus kenapa Ki Joko bertanya seperti itu? Karena apa? Sekarang itu ngarani gua ning alas polo yang pecotot sakarepe dhewe. Sing gua inilah gua kancil lah, gua singo lah, gua inilah. Nah, jadi di alas polo sendiri punya nama-nama tersendiri yang sudah disepakati oleh pelaku-pelaku spiritual di masa lalu dan dirembukan atau dimusyawarahkan dengan Polhutani tentunya. jadi ada dibukukan. Sudah dibukukan. Ya, tapi yang dibukukan pun satu gua bisa mempunyai nama 3 sampai 5 nama. Satu gua. Satu gua. Alias gitu ya. Alias gitu. Kecuali gua istana. Karena mungkin karena terlalu udah lama itu kan gitu kan. Udah gitu. melegenda. Dia lebih pakem lah seperti Sudah itu. pakem. Ya. Kalau Mayangkoro itu? Mayangkoro ya kadang berubah jadi apa juga tuh. Saya tanya, di mana itu? Oh, dekat dari gua istana. Ke arah mana? Arah kiri. Ada setengah kilo ada gitu. Oh, itu gua Mayangkoro, saya bilang seperti itu. Nah, inilah yang penting ya. Jadi kadang orang-orang zaman sekarang, Pak Banda, menamai itu ya sama udelnya sendiri. Iya. Yang takutnya nanti apa? Nama awal itu berubah. Iya. Gitu. Nah, jadi cukup seru juga ya netizen sekalian. Nah, cuma saya juga belum mengupas nih, ini di belakang kita ini ada banyak tulang-tulang ini. Nah, kita tanya dulu ke Pak Banda sebelum nanti kita tutup perbincangan kita ini dengan Pak Banda yang notabene beliau tuh sebenarnya sangat sibuk sekali pemirsa ya, sangat sibuk sekali hingga tidak pernah punya waktu untuk ngobrol seperti ini sebenarnya ya, dan untuk mencari beliaunya pun tidak mudah. Kalau saya pernah ini Pak Banda pernah lihat ya di YouTube, ada YouTuber dari mana itu yang pernah Oh, Viper Kediri. Viper Kediri ya. Itu kalau boleh tahu tentang apa tuh? Ya biasalah hal-hal mistis gitu. Sama seperti ini ya. Oh, enggak. Kalau kita kan gini loh. Jadi hal mistis yang ditemui siapapun seperti itu kan ada makna di dalam dirinya sendiri gitu loh. Oh gitu. Kalau gitu kita ini kan berbicara secara nasional, bukan? Ya nasional dalam arti jangan pernah takut ketemu mistis. Betul sekali. Gitu. Jangan pernah takut ketemu mistis karena itu adalah bayangan diri kita sendiri. Betul. Gitu. Sehingga pertemuan dengan apa gambaran di sana, ya itu ada sebuah makna yang di dalam diri kita sendiri gitu loh. Nah, jadi itu gitu. adalah manifestasi dari jiwa di dalam diri kita sendiri. Nah, gitu loh. Oke. Jadi kalau saya pernah melihat itu Pak Banda ini diwawancarai sama YouTuber Viper ya dari sebelum beliau nggak ada ya. Ya. Oke. Nah, kita bahas ini nih pemirsa. Ini yang di belakang saya ini yang saya pegang ini adalah tanduk rusa beneran ini pemirsa. Bukan apa ya, bukan abal-abal atau bukan apa. Nah, kira-kira Pak Banda, ini dapatnya dari mana sih? Gitu. Kok bisa tahu ada ini, ada itu, gimana ini? Jadi asal-usulnya kepala banteng, kepala sapi ini. Asal-usulnya untuk kepala banteng ini saudara-saudara, jadi banteng yang sudah menyelesaikan tugasnya di dunia. Jadi banteng-banteng ini mati karena udah tua. Sudah tua ya? Sudah tua. Nah, sedangkan saya orang Indonesia mempunyai falsafah Pancasila dan ini kan ada di lambang di lambangnya Pancasila. Kepala banteng. Ya, kepala banteng. Tapi yang saya kumpulkan ini ada bulu merak, terus kepala banteng, terus kepala rusa. Ini buas nggak? Kan nggak buas ini? Enggak. Hewan nggak buas? Enggak. Ya mengingatkan saya dan juga teman-teman petugas yang lainnya
supaya belajar tidak buas kepada manusia, kepada alam yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi ini dalam spiritual ini untuk mengingatkan diri saya sebenarnya gitu kan. Terus yang fungsi kedua adalah edukasi, karena kan banyak teman-teman anak sekolah yang tidak tahu banteng, terus juga pengen merabanya, kan seperti itu, gitu kan. Jadi terus ujung-ujungnya ini kemarin ini bisa untuk uji genetis banteng dan apapun dari tulang. Jadi tulang diambil, dibawa ke laboratorium, di sana ada rumus gen. Ya kayak apa deh, we? Kita kan manusia nih. Tapi gen Mas Joko dengan saya kan beda rumusnya. Rumusnya beda, kromosomnya juga beda. Seperti itu. Itu untuk mengukur itu, dan ini bisa jadi sebuah media untuk edukasi. Untuk edukasi ya. Ini ada ya di samping saya ini besar sekali. Ini tentunya dulu kalau bantengnya masih ada, nggak tahu segede apa nih, tulangnya aja segini ya, kepalanya aja setubuhnya orang ini. Nah, terus di atas sana pemirsa ya, di atas sana ada bulu merak yang mungkin bukan bagi sebagian pelaku spiritual ya Pak Banda, bagi umumnya pelaku spiritual, bulu merak itu punya nilai mistis tersendiri. Ya. Nah, menurut Pak Banda nilai mistis bulu merak itu terletak pada apa? Ada kisah gitu, kisah lampau gitu kan. Kayak bulu merak itu adalah makanannya harimau. Iya. Merak adalah makanannya macan. Iya. Tapi pada saat merak jantan dia terancam, ini sebuah dongeng leluhur lah seperti itu. Dia cukup mengembangkan ekornya, sehingga macan maupun harimau akan lari terbirit-birit seperti itu. Nah, sehingga dari bulu-bulu merak itu ada apa sih? Kan seperti itu kan? Ya, benar-benar. Jadi kalau menurut saya dari kalimatnya Pak Banda tadi ya, saat merak itu terancam oleh macan atau harimau atau binatang buas yang lain ya, dia cukup mengembangkan ekornya sehingga bulu-bulu indahnya membentuk seperti mata-mata yang banyak. Akhirnya ancaman itu lari. Nah, di satu sisi nilai spiritual yang saya lihat ini itu untuk membentengi diri sebenarnya. Untuk membentengi diri, pemirsa. Makanya gini Pak Banda, tidak banyak atau banyak juga orang yang memasang bulu merak di atas pintu atau di tempat sajen. Di tempat sesajen. Nah, itu sebenarnya punya makna spiritual adalah sebagai membenteng. Nah, ini saya tunjukkan pemirsa ya, ini tentunya sudah izin sama Pak Banda. Nah, ini adalah salah satu ini yang ini aja ya, sebentar. Yang kecil aja. Nggak bisa ini ya. Dicabut aja sih, Pak Mas. Ada matanya ini. Sing patah nih. Ya. Ya wes kuya ae. Sulit pemirsa ya. Nah, ini udah bisa karena dijepit ya. Ini saya tunjukkan. Ya. Ini ya. Nah, mungkin ini ya Pak Banda yang dimaksud ini bisa melindungi si merak tersebut dari ancaman ya. Nah, ini pemirsa ya. Tapi ingat, kalau kita menemukan ini tidak boleh dibawa pulang, akan berurusan dengan Pak Banda dan petugas-petugas yang lain di Alas Purwo. Dan jangan pernah sekali-kali ya kita Pak Banda, memperjualbelikan, itu intinya. Jangan sekali-kali kita memperjualbelikan hal-hal yang sekiranya yang berasal dari ekosistem Alas Purwo. Gitu ya. Jadi ini terus kita bahas ini ya, sekalian sebagai habis ini kita tutup. Bulu merak ini juga kalau dalam etimologi agama Hindu ini adalah lambang dari Dewa Krishna. Karena di atas kepalanya pasti terselip bulu merak. Bisa dikatakan merak ini adalah burung kayangan atau burung surga. Menurut Pak Banda bagaimana?
Ya kalau buat saya itu setuju seperti itu gitu, karena kenapa saya pasang di sini, tentunya ada maksud-maksud untuk diri saya, untuk teman-teman saya, dan juga bagi siapapun yang melihatnya. Mungkin kepada teman-teman nggak usah ibaratnya itu mengambil burung merak segala macam gitu. Iya. Cukup tanya apa artinya aja lah. Iya, Itu kan gitu. Itu kan. maksud saya tadi ya. Gitu kan, gitu. Nah, di sini saya mungkin akan berbagi, mohon maaf, ini hasil, saya bilang hasil pemikiran saya sendiri. Kalau bisa pro, bisa kontra seperti itu. Kalau bermanfaat ambil, gitu kalau kan. enggak ya abaikan. Abaikan. Oke, Gitu. ini saya kembalikan dulu ya, pemirsa ya. Gitu kan. Oke, pemirsa, jadi cukup asik juga Pak Banda ya perbincangan kita malam ini. Mungkin nanti saya juga izin kepada Pak Banda untuk beberapa hari kemudian, beberapa hari nanti Pak Banda, saya akan akan ke mana? Ekspor ke Gua Istana, Gua Mayangkoro, dan gua-gua yang lain. Ya. Tentunya niat saya ini untuk mengedukasi seperti apa sih Gua Istana itu, seperti apa sih Gua Mayangkoro itu, seperti apa Gua Padepokan, agar menjawab rasa penasaran rekan-rekan yang belum tahu dan belum pernah datang ke sini. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan jika pengetahuan tentang gua-gua yang ada di sini sampai ke masyarakat luas, akhirnya apa? Banyak yang datang ke sini, tentunya dengan aturan-aturan yang sudah berlaku gitu ya, pemirsa ya. Oke, Pak Banda, karena ini juga sudah malam ya, pemirsa. Ini udah sekitar jam berapa ini? Jam 2 ini ya, sudah jam 2, bukan malam lagi. Ini jam 2 dini hari. Mungkin Pak Banda akan melanjutkan tugas keliling ya. Beliau biasanya jam-jam segini keliling bawa motor motor trail ya. Saya Ki Joko Gondrong dari kantor PA di Sadengan izin undur diri dulu. Pak Banda juga izin undur diri dulu. Dari kita, apabila ada kesalahan dalam berucap, baik sengaja ataupun tidak sengaja, saya Ki Joko Gondrong beserta Pak Banda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri sampai di sini. Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi.